Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tiba waktunya Engkau berfirman, firman-Mu Tuhan, penolong hidup kami. Firman-Mu
menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman untuk kami bertumbuh dan berbuah lebat bagi Tuhan dengan karakter-karakter ilahi. Hari ini kesabaran sebagai buah Roh Kudus. Roh Kudus berkarya dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Amin. Bapak Ibu, kita renungkan kembali Galatia pasal 5 ayat 22-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Untuk pagi hari ini kita mendalami kesabaran sebagai buah Roh Kudus. Bapak Ibu, buah roh kesabaran. Kesabaran dalam bahasa aslinya makrothumia. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan long suffering atau bertahan dalam penderitaan yang panjang. Tabah, tidak mudah putus asa, tidak mudah marah. Penafsir lain mengatakan tidak menyerah, dapat menanggung segala kesukaran dan keadaan. Pertanyaan bagi kita semua yang hidup di masa ini, apakah buah Roh Kudus masih relevan? Tidak dapat dipungkiri, bukan? Dan bahkan tidak dapat dihindari bahwa kita hidup dalam dunia yang penuh dengan segala keadaan yang membuat kita seolah-olah harus berlari dengan waktu. Keadaan dunia yang serba cepat. Bahkan terkadang kita merasa kita tidak punya waktu yang cukup untuk melakukan hal ini. Berapa kali kita sering mendengar keluhan, aduh sibuk, tidak cukup waktu, tidak ada waktu. Seolah waktu sehari berlalu cepat dan saling berkejaran. Keadaan semacam inilah membuat orang menjadi tidak sabar. Tidak mudah bagi orang yang suka serba cepat untuk bersabar. Kesabaran berarti kemauan yang harus takluk kepada proses waktu. Salah satu sifat manusia adalah sifat yang paradoks. Mungkin sebagian alasannya adalah budaya kita yang serba cepat itu dan yang inginnya sekarang. Kalau bisa dapat sekarang, kenapa harus menunggu? Pikiran manusia berkonflik karena mempunyai daya pikir yang cepat sekali, tetapi waktu tidak bisa berjalan cepat secepat pikiran kita. Tetapi orang percaya haruslah memiliki kesabaran. Amin. Bahkan kesabaran yang besar karena kita memiliki Roh Kudus yang hidup dalam diri kita, yang rindu menampilkan karakternya kepada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang sabar menghadapi keadaan dan orang lain. Bahkan ketika keadaan membuatnya benar-benar tidak menyenangkan. Orang-orang yang sabar menunjukkan daya tahan, menahan amarah, dan bertekun. Perjanjian baru firman Tuhan secara khusus menghubungkan kesabaran dengan pemberitaan Injil. Allah sabar ketika Dia menunggu orang yang terhilang untuk datang kepadanya. Dan Dia memanggil umatnya untuk bersabar sewaktu kita memperluas tawaran keselamatan di dalam Kristus kepada orang lain. Bersabar dalam pemberitaan Injil. Bersabar untuk orang dapat menerima Injil. Bersabar ketika diperlakukan tidak baik saat kita memberitakan Injil. Kesabaran sebagai buah roh dalam aktivitas duniawi memampukan kita untuk memiliki jiwa besar dalam menghadapi segala hal. Roh Kudus membentuk kita menjadi pribadi yang memaklumi bahwa segala yang ada di dunia ini yang tidak selalu berjalan dengan mulus dan sempurna.
termasuk setiap manusia juga tidak ada yang sempurna. Bahkan diri kita juga jauh dari sempurna. Roh Kudus memampukan kita untuk memaklumi setiap keadaan yang sering tidak sesuai dengan harapan kita. Dikarenakan kita hidup dengan orang-orang yang beraneka ragam, cara dan budaya, berbeda karakter dan latar belakang. Dan juga kita hidup di dunia yang berubah dengan sangat cepat. Dengan jiwa yang maklum ini, maka hati kita menjadi lapang, mampu selalu sabar dan tersenyum dan memahami setiap keadaan yang kita hadapi di sekitar kita. Pribadi yang seperti ini sungguh menjadi pribadi yang tenang. Ketika dihadapkan dengan masalah besar pun, ia akan menjadi hal yang mudah untuk dapat dihadapi dan diselesaikan dengan baik. Ini bukan berarti toleran kepada kesalahan. Ini bukan berarti berteman dengan kejahatan, bukan. Kesabaran berarti menunggu proses yang salah diperbaiki. Kesabaran berarti menunggu proses yang jahat bertobat. Selain kesabaran untuk perkara duniawi, Roh Kudus juga memampukan kita memiliki kesabaran dalam arti yang lebih dalam lagi, yaitu ketekunan hati kita dalam pengharapan. Roh membuat kita mampu menanti dengan iman, dalam iman bahwa dalam setiap perkara selalu ada jalan keluar dan pengharapan. Sehingga dalam keadaan sesulit apapun, bahkan dalam penderitaan, hati kita akan mampu menerima dengan tetap tekun bersabar, karena yakin dan percaya bahwa segala pencobaan, ujian diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita, karena Tuhan berkenan menarik kita mendekat lebih dekat lagi dan memurnikan kita agar menjadi anak-anaknya yang tangguh, berkenan kepadanya, memiliki karakter Kristus. Dalam roh kesabaran, jiwa manusia akan bisa memandang bahwa di balik setiap ujian dan pencobaan ada berkat besar yang indah yang telah Tuhan sediakan untuk kita yang mengasihinya. Namun bagi orang yang tidak memiliki kesabaran dalam pengharapan, ia akan melawan atau menyerah kepada keadaan, bahkan akan marah pada keadaan dan berbalik memusuhi Tuhan sehingga membawanya jauh darinya. Bahkan akhirnya tidak sedikit yang jatuh dalam dosa. Mari kita izinkan Allah Roh Kudus berkarya, menyatakan buahnya, buah kesabaran. Beri waktu, izinkan dia berproses dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami bangun dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah hari ini kami berjalan bersama dengan-Mu dengan satu perkara buah roh kesabaran, dengan yakin percaya dalam pengharapan. Semua indah pada waktunya, semua yang diizinkan Tuhan terjadi, mendatangkan kebaikan, bahkan memproses kami lebih indah lagi. Tak lupa kami bawa dalam doa rapat pengurus sebentar malam yang akan mempersiapkan, mengkoordinasi program-program dari bulan Juli sampai Desember. Tuhan melawat, memberi hikmat, pencerahan kepada setiap kami, hamba-Mu, Bapak Pendeta Didi, dan semua pengurus menjalankan tugasnya dengan baik dan program-program menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dana-dana yang dibutuhkan untuk program ini berjalan dan jemaat bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Demikian kami juga serahkan hari ini umat Tuhan, usaha pekerjaan, studi, keluarga dalam perlindungan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.